Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dalam dialog khusus wawancara tokoh. Kali ini saya akan berbincang dengan Bang Sofyan Daud. Yang bersangkutan ini dikenal dulunya sebagai tokoh pejuang gerakan Aceh Merdeka dan pernah menjabat sebagai juru bicara gerakan Aceh Merdeka. Saya sejak tahun 2002 sampai 2005 sering berkomunikasi melalui telepon, tapi ketemu jarang. Ketemu justru pada tahun 2004 menjelang hari kelahiran gerakan Aceh Merdeka. Kita sapa Bang Sofyan Daud. Assalamualaikum Bang Sofyan Daud, apa kabar? Ya, Waalaikumsalam Bang, sehat Alhamdulillah. Abang apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Senang kita bisa jumpa lagi ya. Setelah kemarin kita bereuni 2 pekan lalu di Jakarta di sebuah tempat. Ya, jadi kita sama-sama anak bangsa, kita bicara masa depan bangsa ini, termasuk masa depan Aceh, begitu ya. Bang Sofyan, ini kan Anda dianggap sebagai tokoh di balik pemikir gerakan Aceh Merdeka dulu, tapi sekarang tentu berpikir bagaimana Aceh ke depan. Nah, mungkin bisa diceritakan Bang Sofyan. Ini Bang Sofyan ini katanya ayahnya adalah kapten polisi militer Angkatan Darat. Mungkin bisa diceritakan bagaimana kemudian kehidupan anak tentara pada masa itu sampai ayahanda kemudian wafat. Bisa diceritakan Bang Sofyan? Ya, kemungkinan saya ceritakan secara ringkas karena beliau dalam waktu beliau dinas itu saya belum ada lah katanya, belum melihat suasana gimana, belum saya besar belum tahu. Tapi cerita dari ibu, masa itu seorang ayah orang pahlawan dari beliau dari masa Belanda dan Jepang. Dia salah satunya pahlawan yang melawan penjajahan untuk merebut kemerdekaan. Oh iya, pejuang kemerdekaan ya. Beliau jadi seorang polisi. Iya, beliau menjadikan salah satu termasuk zaman itu salah satu ketokohan di Aceh juga yang perjuangkan. Bahkan beliau menjadi militer dan berapa lama, tapi beliau lihat kondisi perubahan-perubahan, mungkin beliau orangnya sukses. Menurut beliau ini, kalau seandainya belum kesejahteraan, belum aman, belum damai, rakyat Aceh belum senang, itu dianggap masih perang gitu. Jadi mungkin di situ salah satunya karena beliau orangnya agak keras. Iya. Agak keras. Kami salut ke orang tua, seorang almarhum itu belum bisa kami ikutin gerakan beliau itu yang sangat memang keras dan jujur dan tegas. Itu orangnya. Iya. Almarhum Teguh Muhammad Daud ya, nama beliau ya. Siap. Iya. Beliau bahkan menganggap tetap memihak kepada masyarakat. Iya. Beliau dari semua organisasi yang ikut itu terlibat, kecuali satu aja beliau tidak pernah ikut campur dan tidak pernah apapun dia terlibat masa kasus 65. Gerakan 65 beliau tidak mau terlibat ke situ. Tapi yang lain semua terlibat, termasuk dengan Komando Jihad. Jadi Komando Jihad itu lama-lama sampai beliau mengingat. Akhirnya beliau dicari oleh tokoh-tokoh pimpinan masa lalu, termasuk Atirau, dicari menjadi salah satu, masuklah dalam kategori gerakan AM waktu itu. Tahun 76 penyatakan AM, bulan Desember tahun 76 beliau korban bulan 5 tahun 77. Berarti lebih kurang 6 bulan, 7 bulan. Iya. Salah satu beliau ini korban pertama di GAM.
Oh ya, jadi pertempuran yang pertama sekali korban. Oh, tahun 767 itu ya? 77. 77 ya? Di semua masyarakat Aceh, semua dalam grup AM itu, beliau yang korban yang pertama. Orang yang pertama meninggal. Jadi ini masuk dalam itu disebutkan operasi komando jihad di Sumatera begitu ya? Enggak, dia masuk dalam organisasi AM meninggalnya. Oh, organisasi Aceh Merdeka ya. Nah, dia waktu itu kan namanya kalau di Aceh Utara disebutkan kelompok 21. Di situ ada Usop Ali. Usop Ali itu anak didikan dia, adik asuh dia itu. Iya iya. Ini jadi Mahmud Ahsan. Iya iya. Dulu AM ini tetap dipimpin oleh Hasan Tiro ya sejak 76 ya. Ya sebenarnya dari dasarnya AM itu, memang akhir zaman itu kan kemajuan, ada namanya sekatan di situ juga. Oh, mungkin ingat Bang Sofyan, di mana pertempuran ayah Anda dengan TNI yang membuat ayah Anda meninggal pada tahun 77 itu, 1977 itu? Kronologisnya beliau udah buat hubungan begitu lama, karena zaman dulu kan tidak ada hubungan komunikasi, telepon segala macam, bulan sampai. Jadi kami waktu kecil itu kami tinggal di Aceh Teming, di Malaspang. Jadi seorang almarhum itu dia mengatakan sebenarnya ada diceritakan juga apa dasarnya. Tapi waktu kami pulang ke Aceh Utara, duduk satu tempat, tiba-tiba datang kawannya itu 20 orang. Dari AM di dua kabupaten terbesar, termasuk Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Biren waktu itu. Beliau dijemput. Kawan-kawan itu, beliau ke kawan-kawan zaman dulu, kawan masa perang Belanda, perang Jepang, perang itu kawan itu. Iya. Jadi liting mereka. Tapi yang ditinggalkan ya almarhum. Almarhum lebih tegas, lebih jadi pimpinan begitu. Jadi Aceh Utaranya itu, di Pasai ya? Iya, Pasai. Iya. Jadi waktu itu beliau menuju dari salah satu titik di Aceh Utara untuk menuju ke Tiro. Ada undangan dari Hasan Tiro. Iya. Merapat ke Tiro. Jadi mungkin ketahuan merapat itu dalam perjalanan disergap oleh pihak TNI waktu itu. Nama waktu itu kan namanya disebutkan RPKD ya, RPK ya. Iya. Jadi satu desa ada Ludeng, rombongan mereka itu kelaparan, jadi logistiknya habis. Jadi beliau turun satu lokasi, beliau yang turun. Waktu itu berapa orang salah yang satunya meninggal, Bang, selain ayah Anda? Cuma satu. Oh, ayah Anda aja ya? Beliau nggak mau menyerah. Iya. Oke, yang menarik. Dari kena tangkap semua, menyerah. Beliau nggak mau menyerah. Oh, jadi 20 orang itu dipenjara ya? Sampai korban 2 orang TNI itu kan beliau melawan. Iya. Oh, ada 2 prajurit TNI yang gugur ya? Baik, kami pun di keluarga dapat informasi udah 5 hari setelah dikebumikan. Iya. Zaman itu kan belum ada telepon, belum ada informasi. Iya. Kemudian setelah ayah Anda wafat itu bagaimana kondisi keluarga? Bang Sofyan Daud juga tinggal di mana? Hidup di mana? Kondisi keluarga kami tetap di Aceh Utara juga, di satu tempat. Kami waktu di Sawang. Sawang Aceh Utara, kami tinggal situ. Jadi
Salah satunya saya kan anak yang ketiga, yang kedua, saya punya abang dan saya punya adik. Akhirnya saya duduk dengan nenek, mama, bapak almarhum, karena nenek saya kan cuma anaknya satu, anak tunggalnya bapak, nggak ada anak yang lain. Cucu cuma kami gitu. Iya. Jadi saya tinggal sama nenek untuk pendidikan sekolah waktu min. Masuk sekolah tingkat kelas 2, lebih kurang itu 2 bulan saya tinggal di situ. Saya berpikir, saya kalau duduk sama nenek, mungkin saya takut sama nenek, nggak pinter. Kita kebiasaannya, saya nggak sejarah itu kalau orang duduk sama nenek itu, jadi cucu kita agak bodoh gitu, agak manja. Saya harus pilih hidup mandiri. Itu mandiri, pas Anda saya pulang ke kelas 4 SD ya, waktu ayah meninggal itu ya? Iya, lebih kurang situ, karena saya lahir 66, kejadian 77, berarti umur saya hampir 11 tahun ya. Iya. Saya ambil kesimpulan pulang ke tempat, karena ibu saya orang Mata Labu. Bapak saya kan orang Birun. Panton Labu ya? Itu banyak yang menjadi nelayan ya? Enggak, sebahagiannya ke pesisir. Saya kan di tengah, di agak kota sedikit, di kota, di tempat lokasi yang biasa. Nelayan itu kira-kira kemudian Anda 9 kilo lagi ke nelayan. Ya. Apa betul Anda kemudian mandiri jadi distributor ikan gitu ke yang di apa? Dari Belawan, Sumatera Utara. Disitulah saya ambil kesimpulan itu, tidak mau duduk sama nenek, saya hidup mandiri. Jadi waktu itu hampir apapun saya kerja, yang penting saya bisa makan. Saya tidak mau tergantung kepada siapapun, baik pun keluarga. Saya harus cari uang sendiri. Dengan uang itu saya harus kerja, harus cari uang, harus sekolah, harus mengaji. Saya pikir sendiri. Dalam bahasa gerakan mulai dari SD. Jadi punya kepercayaan kawan-kawan saya sampai kerja 2 tempat. Hidup saya termagari hidupnya. Oh iya. Hidupnya itu belajar sekolah umum itu belajar sekolah umum dengan mengajinya bagaimana itu? Mengatur waktunya? Saya waktu udah SMA itu, udah SMP itu, saya sekolahnya pagi, pulang sekolah cari duit, jam 6 sore tetap saya harus selesai untuk cari duit kerja, untuk pergi salah satu pondok pesantren. Di pondok mana pesantren itu dekat rumah juga, Maliko Saleh. Mata Labu. Iya. Pimpinan Abu Ibrahim Berdan, almarhum. Iya. Saya mengaji malam, karena aturan mengaji di pondok pesantren ada gaji pagi dan siang. Saya tidak mata pelajaran itu, saya nggak sempat ikut yang 1 kali itu. Karena saya harus sekolah. Seharusnya zaman itu kalau ngaji di pondok pesantren dia nggak pulang ke rumah. 24 jam harus di pondok. Iya. Tapi karena saya nggak bisa, karena saya harus sekolah, harus cari uang, ya terpaksa harus waktunya saya atur. Jadi malamnya saya harus ngaji di salah satu bilik kamar. Saya ajak guru-guru yang mengajar tadi siang supaya tambah jam ke saya malam untuk mengajarin saya, supaya pelajaran yang tadi siang saya nggak tinggal gitu, harus ikut. Iya. Sampai pukul berapa itu, Bang Sofyan, belajar ngaji malamnya? Karena hampir jam 2. Jam 2 pagi. Jam 2 saya tidur itu hampir 3 jam satu hari, kecuali saya Sabtu Minggu. Kalau hari Minggu full, karena hari Minggu gak ada sekolah kan. Iya. Kalau lain rata itu berapa tahun itu? Lebih kurang 4 tahun. Hampir 5 tahun lebih kurang. Iya. Jadi lulus SMP juga katanya jadi aktivis. Gimana ceritanya nih? Aktivis demonstran. Oh betul.
Gimana ceritanya?